Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo terhadap KPK. Adapun gugatan pra-peradilan yang dilayangkan SYL ke pihak Komisi Pemberantasan Korupsi ialah ketidakterimaannya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di tubuh Kementerian Pertanian. Pada persidangan sebelumnya, kuasa hukum SYL menyampaikan gugatan yang berisi permintaan agar status hukum tersangka SYL dibatalkan demi hukum, lantaran dianggap melanggar ketentuan. Majelis Hakim pun di persidangan hari ini memberikan kesempatan kepada KPK untuk menjawab gugatan dari kuasa hukum SYL. Ya, pemirsa, hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh mantan Mentan SYL terhadap KPK. Kita tanyakan lebih lengkapnya kepada jurnalis B-Universe Ricky Harahap. Ricky, selamat siang. Apakah sidang sudah dimulai, Ricky? Ya, selamat siang Stefani. Kalau sesuai jadwal, memang seharusnya dimulai pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat tadi. Tetapi memang hingga saat ini kami masih belum melihat tanda-tanda persidangan akan dimulai. Karena dari informasi yang kami terima, masih menunggu kedatangan dari tim kuasa hukum Syahrul Yassin Limpo dan juga Biro Hukum KPK. Dari informasi yang kami terima dari Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemungkinan besar persidangan ini akan dimulai pada pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti. Stefani, ini adalah sidang pra-peradilan, sehingga yang menjadi pemohon dalam hal ini adalah Syahrul Yassin Limpo, dan juga yang menjadi termohon adalah KPK begitu. Yang menjadi gugatan adalah terkait dengan sah tidaknya penetapan status tersangka Syahrul Yassin Limpo oleh KPK. Dalam persidangan pra-peradilan yang dilakukan pada hari kemarin, ini memang ada 4 gugatan yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Syahrul Yassin Limpo terkait dengan penetapan tersangka oleh KPK. Yang disampaikan di muka sidang yaitu yang disampaikan oleh pengacara Dodi Abdul Qadir, pengacara dari Syahrul Yassin Limpo. Ada 4 poin setidaknya. Yang pertama adalah mengabulkan permohonan pra-peradilan untuk keseluruhannya. Kemudian poin yang kedua menyatakan penetapan tersangka terhadap Syahrul Yassin Limpo tidak sah dan batal demi hukum. Dan poin yang ketiga adalah menyatakan surat perintah penyidikan atau sprindik yang diterbitkan oleh KPK tidak sah dan batal demi hukum. Dan yang keempat adalah menyatakan status pemohon, dalam hal ini Syahrul Yassin Limpo, sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan yang diterbitkan oleh KPK adalah tidak sah dan batal demi hukum. Kemudian juga disampaikan oleh tim kuasa hukum dari Syahrul Yassin Limpo bahwa penetapan tersangka ini melanggar ketentuan. Kenapa? Karena penetapan tersangka ini tanpa melalui proses pemeriksaan sebagai saksi, tetapi langsung menjadi tersangka dalam tahap penyidikan di KPK. Inilah yang nantinya akan dijawab oleh tim Biro Hukum KPK terkait dengan gugatan yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Syahrul Yassin Limpo. Tetapi Stefani, secara terpisah begitu, Kepala Pemerintahan KPK Ali Fikri meyakini dan mengungkapkan bahwa proses penetapan tersangka Syahrul Yassin Limpo di dalam tahap penyidikan di KPK ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sudah sesuai dengan hukum acara pidana, dan juga sesuai dengan SOP yang diberlakukan di KPK begitu. Sehingga memang pihaknya meyakini bahwa pra-peradilan yang diajukan oleh Syahrul Yassin Limpo ini akan ditolak oleh majelis hakim begitu. Untuk sementara demikian Stefani, nanti kami akan menginformasikan kira-kira poin-poin apa saja yang akan dijawab dari gugatan yang diajukan oleh tim kuasa hukum Syahrul Yassin Limpo. Stefani. Baik, terima kasih atas informasi langsung Anda, jurnalis B-Universe Ricky Harahap. Selamat bertugas kembali.